bergabung dengan kami keluarga besar dari SOG. Kita sama-sama belajar untuk mendalami firman Tuhan dan tentu kita juga berharap tidak hanya tahu teorinya, melainkan kita implementasikan dalam hidup sehari-hari. Amin ya Ibu Bapak ya teman-teman semua ya. Sehingga kita nggak hanya menjadi pendengar firman, tapi juga kita belajar pelan namun pasti menjadi pelaku firman Tuhan. Malam hari ini saya agak sedikit mengubah temanya karena saya pikir kalau langsung peristiwa di bawah salib itu terlalu lompat, sehingga rasanya saya akan memulainya dengan peristiwa-peristiwa sebelum Yesus disalib. Nah, ini saya mulai part pertama hari ini. Setelah minggu lalu kita belajar mengenai Golgota dan salib. Kali ini kita akan belajar mengenai peristiwa-peristiwa sebelum Yesus disalib. Besar harapan kami di SOG dengan tema-tema kita yang berkaitan akan sengsara dan wafat Yesus Kristus, membuat kita boleh merayakan Paskah di tengah pandemi seperti sekarang dengan lebih intim lagi ya Ibu Bapak ya, lebih serius lagi, lebih benar-benar menghayati lagi. Sehingga kita benar-benar boleh ikut ambil bagian sedikit saja mengenai sengsara, penderitaan, dan juga wafat dari Yesus Kristus. Nah, kita akan mulai. Silakan Ibu Bapak siapkan Alkitabnya, karena kita akan sering bolak-balik Alkitab. Jangan gunakan e-Katolik, ya, karena akan menemukan kesulitan kalau menggunakan e-Katolik atau Alkitab elektronik yang lainnya. Makanya saya selalu sarankan untuk Ibu Bapak menggunakan Alkitab, ya, yang buku, sehingga kita bisa coret-coret, ya, kita bisa kasih tanda dan memudahkan kita tentunya dalam proses belajar ini. Silakan Ibu Bapak buka Yohanes 18 ayat 12 sampai dengan 27. Ayat 12 sampai dengan ayat 27, ya. Ini merupakan perikop kelanjutan minggu lalu kalau Ibu Bapak masih ingat ya. Minggu lalu kita membahas mengenai Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan 11. Semoga masih ingat ya, masih ada catatannya. Dan kali ini kita akan meneruskan. Makanya saya bilang tadi di awal, saya akan mulai step by step sehingga kita bisa menghayati kisah sengsara dan wafat Yesus Kristus menurut Injil Yohanes dengan cara yang baik dan benar. Nah, saya butuh satu orang volunteer, Ibu Bapak, tolong bacakan Yohanes 18 ayat 12 sampai dengan 18 dulu. Ya. Silakan satu orang volunteer. Yohanes 18 ayat 12 sampai dengan 18 dulu. Silakan. Pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas. Karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjahat itu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu,
hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Ibu. Ibu Bapak silahkan kita perhatikan ayat 20 dan 21 ya. Kita ingin lompat sejenak. Sorry, ayat 17 dulu ya. Kita ingin lepas sejenak di ayat 17 ya. Pada saat itu di ayat 17 dikatakan demikian. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus apa? Bukan. Nah, bukan di sini dari bahasa Ibrani, bahasa aslinya yaitu ok-eimi, Ibu Bapak ya. Ok-eimi. Yang artinya bukan. Nah, Ibu Bapak masih ingat nggak? Pada saat Yesus menjawab, siapa yang engkau cari? Ya kan? Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-5. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, apa? Akulah dia. Ingat, kata-kata akulah dia berasal dari kata apa? Ego-eimi. Nah, ya. Namun Petrus menjawab ya di ayat yang ke-17 ini dengan kata bukan. Pada saat ia ditanya oleh seorang hamba perempuan yang merupakan saudari dari siapa? Prajurit yang dipotong Malkus. Ya, betul, Malkus. Betul, Ibu Bapak. Ya, prajurit yang dipotong telinganya oleh Petrus, yaitu Malkus. Dan saat itu Petrus menjawab, ok-eimi, bukan. Nah, ini suatu hal yang sangat kontras, Ibu Bapak. Ya. Oh, ada yang bocor? Oke, baik ya. Sudah oke kok. Lalu kalau kita perhatikan ayat yang ke-18. Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Perhatikan di sini, ya. Nah, ada kata api arang di ayat yang ke-18. Nah, sekarang kita loncat Ibu Bapak, kita buka Yohanes 21 ayat 9. Yohanes 21 ayat 9. Saya akan bacakan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Perhatikan di sini. Jadi dalam Yohanes 18 ayat ke-18 kita menemukan ada kata api arang. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang apa? Api arang. Yohanes 18 ayat 18. Lalu barusan kita baca Yohanes 21 ayat 9 dikatakan ketika mereka tiba di darat mereka melihat api arang. Tentu ini bukan kebetulan Ibu Bapak. Makanya saya tulis di slide, munculnya api arang dan Petrus itu artinya adalah merehabilitasi, memperbaiki kegagalannya Petrus sebagai murid Yesus dengan 3 kali mengatakan bahwa Petrus mengasihi Yesus. Kalau kita baca Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19, Yesus selalu bertanya kepada Petrus. Ada 3 kali pertanyaan yang sama. Kita lihat ayat yang ke-15, ya, Yohanes 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?
Pertanyaan yang pertama, jawabnya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Nah, ini jawaban Yesus yang pertama. Jawaban Petrus ya. Yang pertama terhadap pertanyaannya Yesus. Lalu pertanyaan Yesus yang kedua, coba kita perhatikan ayat yang ke-16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jawaban Petrus terhadap pertanyaan Yesus yang kedua. Ya. Lalu yang terakhir ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Jadi, pada saat kita baca Yohanes 18 ayat yang ke-18, kehadiran arang api atau api arang itu sebagai simbol di mana saat itu menandakan Petrus sedang menyangkal Yesus. Nah, lalu dalam Yohanes 21 ayat 9, kehadiran api arang sebagai awal di mana Petrus menyatakan cinta kasihnya terhadap Yesus. Sehingga akhirnya Petrus mendapatkan tugas untuk menggembalakan domba-dombanya. Kita lihat di sini kebaikan Tuhan Yesus yang selalu memberikan Petrus kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Pada saat Petrus menyangkal Yesus dan sangkalannya itu bukan hanya sekali Ibu Bapak, melainkan sebanyak 3 kali. Namun Yesus memberikan kesempatan, memberikan pengampunan sebanyak Petrus melakukan kesalahan. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan Yesus memberikan pertanyaan kepada Petrus sebanyak 3 kali. Artinya Yesus selalu memberikan kesempatan bagi Petrus untuk berubah, memperbaiki kegagalannya, dan setelah itu justru Yesus memberikan tugas dan tanggung jawab untuk menggembalakan domba-dombanya. Ibu Bapak, dalam masa Prapaskah ini, tentu kita akan selalu diingatkan tentang pertobatan kita. Bahwa kalau kita sungguh-sungguh ingin hidup dalam pertobatan, kita harus, perhatikan, meninggalkan dosa dan kesalahan kita yang lama, dan kita mulai hidup baru, dan menjalankan tugas, yaitu menggembalakan domba-domba yang sudah Tuhan percayakan. Jadi pertobatan itu bukan hanya bernilai kita meninggalkan dosa dan kesalahan di masa lalu. Bukan hanya itu Ibu Bapak. Tetapi lebih daripada itu, Yesus meminta kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Ya, jadi inilah makna pertobatan dalam gereja. Bahwa kita dipanggil setelah kita sungguh diampuni oleh Tuhan, maka kita melakukan tugas karya pelayanan yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin ya Ibu Bapak ya. Lalu yang berikutnya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ayat yang ke-21. Oke, tolong Ibu Bapak, 1 orang volunteer, bacakan ayat 19 sampai dengan 27. 19 sampai dengan 27. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi.
Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga dan yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya, katanya, bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, mari kita perhatikan ayat 20 dan 21. Namun sebelumnya saya akan bacakan ayat 19 dulu. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya. Nah, pertanyaan sebelumnya, siapakah imam besar itu? Di ayat yang sebelum-sebelumnya, yaitu ayat 13 dan 14, dikatakan demikian. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas. Perhatikan. Karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Ya. Jadi ayat yang ke-19, maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Siapa dia? Hanas atau Kayafas? Kayafas. Kayafas. Karena Kayafas imam besar ya? Ya, Oke. Kayafas ya. Nah, sekarang coba kita lihat ayat 24, Ibu Bapak. Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu. Berarti di ayat yang ke-19 Yesus belum berada di tangan Kayafas. Karena di ayat 24 baru dikatakan bahwa Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas. Berarti ayat 19 ini imam besar itu siapa? Hanas. Nah, mulai berubah. Ya, Hanas jawabannya ya Ibu Bapak ya. Ya, nanti saya akan jelaskan di bagian paling akhir karena ini menarik. Imam Hanas itu mertua Kayafas dan dia ditunjuk menjadi imam besar itu tahun ke-6 Masehi. Ya, Imam Hanas itu ditunjuk sebagai imam besar itu tahun ke-6 Masehi. Lalu jabatan itu dicopot tahun 15 Masehi. Dan diteruskan salah satunya oleh menantunya, yaitu Kayafas. Meskipun jabatan imam besar Hanas ini dicopot, namun pengaruhnya, Hanas ini punya pengaruh yang masih besar. Ya, walaupun jabatannya dicopot, namun pengaruhnya masih besar. Orang menantunya sendiri kok imam besarnya. Jadi dia masih bisa punya pengaruh yang besar dan kuat, Imam Hanas ini. Jadi di ayat 19 sampai dengan ayat 23, Yesus sedang berada di hadapan Hanas, bukan Kayafas. Ya, dicatat Ibu Bapak, nanti ujian agama keluar. Lalu yang berikutnya ya, ayat yang ke-20. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Perhatikan. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah. Tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Wah, Yesus keras dan tegas ya.
Jawabannya nggak mencela-mence, nggak pelin-pelan. Pada saat ditanya, ya kan? Jawab Yesus, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku berbicara, mengajar di rumah ibadat dan di bait Allah. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Nah, coba Ibu Bapak buka Yesaya 45 ayat 18 dan 19. Yuk, satu orang volunteer tolong bacakan. Yesaya 45 ayat 18 dan 19. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Nah, terima kasih Ibu. Lihat, hampir sama nggak kata-katanya? Terutama di ayat yang ke-19. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Lalu barusan kita baca Yohanes 18 ayat 20, Yesus bilang apa? Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Wah, ya kan? Satu lagi ya. Satu orang volunteer tolong bacakan Yesaya 48 ayat 16. Yesaya 48 ayat 16. Ini menarik Ibu Bapak. Ya. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang? Oke, nggak apa-apa. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Sama nggak Ibu Bapak? Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Siapa yang bilang seperti itu? Yahweh, Allah. Betul? Dan Yesus mengatakan hal yang sama. Bahwa aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Ayat 21-nya. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Jadi, Ibu Bapak, kalau kita baca Yesaya tadi, dari perspektif Yohanes 18 ayat 20 dan 21, maka kata-kata Yesus ini merupakan bentuk lain dari pewahyuan dirinya sebagai yang ilahi. Nah, catat Ibu Bapak. Jadi kalau misalkan ada yang tanya lagi, nah silahkan kita kasih tahu nih ayat-ayat ini. Ya, Yesus menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya sebagai yang ilahi. Ya, oke, yang berikutnya. Lalu pertanyaan Yesus yang berbau protes. Coba kita lihat. Yesus menjawab dengan sebuah pertanyaan. Mengapakah engkau menanyai aku? Iya kan? Ini pertanyaan yang penuh dengan protes. Tetapi seperti kita di hadapan hakim, ya, seharusnya menghadap dengan sikap merendahkan diri, dengan rasa takut agar menimbulkan belas kasihan
dari Sanhedrin. Sanhedrin itu mahkamah agama, Ibu Bapak. Jadi Yesus itu tanda petik cari penyakit, ya kan? Seharusnya pada saat ia ditanya oleh imam besar di hadapan banyak orang di mahkamah agama, seperti di ruang pengadilan atau di mahkamah konstitusi, ya. Kalau misalkan kita minta belas kasihan dari hakim, ya kita ngomong dengan lemah lembut, ya, nggak nyolot, ya kan, nggak macem-macem. Wajah kita penuh dengan belas kasihan, ya kan, agar kita dapat keringanan hukuman. Tetapi Yesus enggak melakukan itu. Yesus justru bertanya, mengapa engkau menanyai aku? Makanya di ayat 22, ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya. Ya kan, menampar mukanya. Karena bagi mereka, Yesus itu sudah kurang ajar. Bagi mereka, Yesus itu sudah melanggar sebuah aturan. Silakan buka Keluaran 22 ayat 28. Dan sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Jadi mereka itu merasa Yesus itu nggak menghargai. Ya, yuk yang sudah ketemu tolong bacakan Keluaran 22 ayat 28. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Nah, terima kasih Ibu. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Jadi apa yang Yesus lakukan itu bagi mereka sudah melanggar aturan. Iya kan? Jadi bagi mereka Yesus itu sudah kurang ajar sama pemuka agama. Nah, makanya Yesus ditampar dan ditanya, begitukah jawabmu kepada imam besar? Nah, ya, jadi Yesus juga protes loh. Jadi Ibu Bapak kalau nggak setuju boleh protes, ya. Tapi harus ada dasarnya, harus ada alasannya, gitu ya. Kalau kita sebagai sebagai ketua lingkungan, ketua wilayah, ya kan, nggak setuju dengan kebijakan dewan paroki, ya kan, ya udah protes, gitu kan, nggak apa-apa. Yang penting ada dasarnya dan ingat. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan bersama. Ya, jangan diam aja kalau kita nggak setuju. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang hanya mementingkan kelompok tertentu. Kita tahu, tetapi kita diam aja. Alasan kita harus taat. Nah, itu tentu tidak benar. Kalau kita melihat ada sesuatu yang tidak beres, kebijakannya memihak kelompok tertentu, ya kita sebaiknya protes, ya, dengan tujuan kemuliaan Tuhan dan kebaikan bersama. Oke ya, jadi kita menemukan pertanyaan Yesus yang berbau protes, lalu Yesus ditampar karena dianggap sudah menghina pemuka agama di depan banyak orang. Lalu, Ibu Bapak, dibandingkan tradisi sinopsis tahu ya Ibu Bapak ya, Matius, Markus, dan Lukas yang juga mengisahkan pemukulan terhadap Yesus. Perhatikan, versi Yohanes memberikan alasan yang lebih masuk akal. Pemukulan terhadap Yesus terjadi sebagai reaksi atas kata-kata Yesus yang melanggar aturan dalam Keluaran 22 ayat 28 tadi. Sementara, ini menurut ya Ibu Bapak ya, bukan menutup, saya salah typo itu. Sementara menurut tradisi sinopsis, pemukulan terhadap Yesus semata-mata untuk mengolok-olok dia. Nah, ini ada dua perbedaan ya Ibu Bapak ya. Kalau menurut tradisi Yohanes, alasan Yesus ditampar itu karena sudah melanggar aturan
yaitu menghina pemuka agama. Keluaran 22 ayat 28. Tapi menurut tradisi sinopsis, pemukulan terhadap Yesus itu semata-mata untuk mengolok-olok dia. Silakan nanti buka Matius 26 ayat 67 sampai dengan 68. Markus 14 ayat 65. Dan Lukas 22 ayat 63 sampai dengan 65. Ya, silakan buka. Atau kita mau bahas salah satu aja. Yuk kita buka deh. Kita coba lihat Matius 26 ayat 67 sampai dengan 68. Ya, biar pada nggak penasaran. Yuk, satu orang volunteer tolong bacakan. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah, katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Oke, terima kasih Ibu. Jadi, Yesus ditampar, Yesus dipukul saat itu, bukan untuk memberi efek jerah atau sebagai balasan karena Yesus sudah kurang ajar melawan pemuka agama, ya, melanggar aturan Keluaran 22 ayat 28 tadi. Bukan karena itu, tetapi menurut Injil Matius, Markus dan Lukas, Yesus ditampar dan dipukul itu hanya untuk mengolok-olok Yesus. Nah, ya. Jadi ini ada dua perbedaan pendekatan. Lalu yang berikutnya, sekarang kita balik lagi ke Yohanes 18. Yohanes 18 ayat 26. Saya akan bacakan Ibu Bapak. Yohanes 18 ayat 26. Simon Petrus masih berdiri, berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Sama, kata yang digunakan adalah ok eimi, bukan. Ya. Nah, kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Nah, jadi pernyataannya lebih jelas daripada sebelumnya. Kenapa? Karena si penanya ini, Ibu Bapak, si penanya ini itu mengenal Petrus. Kenapa? Karena mereka itu saksi mata pada saat Petrus berada di Taman Getsemani, pada saat Yesus memotong telinga Malkus. Nah, makanya mereka lebih jelas pertanyaannya, lebih tajam. "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Nah, inilah yang disebut dengan autoptai atau saksi mata. Ini merupakan awal atau cikal bakal dari kata otopsi, ya, autoptai, yang artinya adalah saksi mata. Ya, mereka saksi mata Petrus yang sudah memotong telinga dari Malkus. Ya, Petrus menyangkal lagi. Dan ayat 27, maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Nah, ya, berkokoklah ayam. Sekali lagi, Ibu Bapak, berbeda dengan tradisi sinopsis yang menceritakan bahwa Petrus teringat akan kata-kata Yesus dan kemudian menangis dengan sedih. Ini beda ya, Ibu Bapak ya. Kalau menurut Matius, Markus, dan Lukas, pada saat Petrus menyangkal Yesus, Petrus itu menangis dengan sedih. Nah, kalau kita pernah nonton film, ya, pada saat setelah Petrus menyangkal Yesus lalu menangis, bisa dipastikan film itu dari tradisi sinopsis. Matius, Markus, atau Lukas. Pasti bukan dari Yohanes. Karena kalau Yohanes tidak diceritakan Petrus menangis setelah menyangkal Yesus. Yohanes sama sekali tidak menceritakan reaksi Petrus. Yohanes hanya mengatakan bahwa berkokoklah ayam. Yang tampaknya mau ditekankan adalah bahwa perkataan Yesus, yaitu Yohanes 13 ayat 38,
menjadi kenyataan. Petrus, engkau akan menyangkalku sebelum ayam berkokok. Dan itu terbukti. Jadi ada dua pendekatan Ibu Bapak. Kalau Matius, Markus, dan Lukas digambarkan Petrus langsung menangis setelah menyangkal Yesus, tetapi Yohanes tidak. Malah setelah Petrus menyangkal Yesus, diceritakan bahwa berkokoklah ayam. Ya, jadi jangan bingung Ibu Bapak kalau ada perbedaan-perbedaan seperti ini, karena ini berangkat dari tradisinya masing-masing. Ya. Lalu sekarang kita masuk ke ayat 28. Ya, tadi sudah ya, ayat 12 sampai dengan 27. Sekarang Yesus di hadapan Pilatus. Satu orang volunteer, Ibu Bapak, tolong bacakan ayat 28 sampai dengan 32. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Baik, terima kasih Ibu Yulia. Ibu Bapak, siapkan catatannya, karena ini klimaksnya dari part yang pertama malam hari ini. Ini klimaksnya Ibu Bapak. Saya akan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ingat, dari ayat 24, tadi saya sudah bilang kan, Yesus diserahkan dari Imam Hanas ke Imam Besar Kayafas. Itu dari ayat 24. Betul ya Ibu Bapak ya, tadi saya jelaskan itu ya. Ayat 19 sampai dengan ayat 23, Yesus sedang berada di hadapan Imam Besar Hanas. Namun setelah ayat 24, ya, dari ayat 24 itulah Yesus sudah diserahkan kepada Imam Besar Kayafas. Jadi jangan bingung ya Ibu Bapak ya. Kok Hanas, Kayafas, yang benar yang mana gitu kan? Ada dua imam besar ya. 19 sampai dengan 23 itu di hadapan Imam Besar Hanas. 24 sampai dengan 27 itu di hadapan Imam Besar Kayafas. Jadi Yesus itu sudah seperti bola pingpong. Ya kan, kasihan banget Tuhan Yesus kita itu sebenarnya diadili oleh banyak orang. Ya kan, benar-benar kasihan. Lalu di ayat 28, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Mereka itu adalah siapa? Yang menangkap Yesus di taman. Ya, silakan nanti baca ayat 13 ya dan 28a. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang menangkap Yesus pada saat mereka berada di taman. Ya, Yesus bersama dengan para muridnya. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri. Ini Ibu Bapak. Sebab mereka hendak makan Paskah. Jadi mereka nggak mau masuk ke gedung pengadilan karena takut menajiskan diri. Perhatikan ini. Nah, apa yang menyebabkan kenajisan itu? Tidak jelas apa yang menyebabkan kenajisan bagi orang Yahudi. Nggak jelas Ibu Bapak. Namun, kita bisa melihat sebuah ironi, yaitu apa? Mereka yang tidak mau menajiskan diri, perhatikan, sebuah ironi, yaitu mereka yang tidak mau menajiskan diri justru menghendaki kematian Yesus.
agar Yesus menjadi mayat. Perhatikan ini. Menurut hukum Taurat, justru mayat itu merupakan penyebab kenajisan yang paling utama. Ironi nggak Ibu Bapak? Mereka tidak mau masuk ke pengadilan. Tetapi yang mereka inginkan adalah kematian Yesus. Yesus yang menjadi mayat. Sedangkan mayat itu adalah penyebab kenajisan yang paling utama. Jadi ini sebuah ironi yang sangat-sangat kasihan. Sungguh kasihan mereka. Ya, mereka hanya memperhatikan hukum Taurat secara harafiah. Mereka nggak mau masuk ke gedung pengadilan. Karena mungkin gedung pengadilan itu bangsa Romawi banyak dosa, banyak pesta, ya, mabuk-mabukan, ya, seks bebas. Yang ada di benak mereka mungkin seperti itu. Jadi bagi mereka itu tempat yang menajiskan. Tetapi sebenarnya, mohon maaf Ibu Bapak, kelakuan mereka yang najis. Nah itu maksudnya. Ya, kelakuan mereka itu yang najis. Kenapa? Karena mereka menghendaki kematian Yesus. Dan Yesus yang menjadi mayat itu justru yang paling utama kenajisannya. Bisa dibayangkan Ibu Bapak. Jadi sebenarnya ini tamparan keras juga buat saya, bahwa mungkin saja saya hanya tahu teori-teori firman Tuhan, menjalankan hukum-hukum Tuhan dengan harafiah. Tetapi sebenarnya jauh di kedalaman hati saya, jauh di kedalaman benak saya, justru hidup saya itu penuh dengan kebohongan, penuh dengan dosa dan kesalahan. Makanya ini penting. Yesus berkali-kali bilang apa? Yang najis itu bukan dari luar masuk ke dalam. Tapi yang najis itu yang dalam itu keluar. Ya kan? Orang-orang itu memusingkan. Merokok itu dosa karena merusak bait Allah. Ya kan? Orang-orang itu memusingkan. Tato itu dosa karena merusak bait Allah. Tetapi kenapa orang-orang tidak pernah memusingkan bahwa iri hati itu dosa? Karena dengan iri hati kita bisa merusak bait Allah. Betul atau tidak, Ibu? Karena dengan dendam, orang yang dendam itu merusak bait Allah nggak sih? Ya, iri hati, marah tidak terkendali. Apakah hal-hal itu tidak merusak bait Allah? Itulah yang justru harus kita sadari. Iri hati, kesombongan, amarah, dendam, dengki, itulah yang merusak bait Allah. Itulah apa yang ada dalam diri kita yang akan kita keluarkan. Kenapa kita fokus pada hal-hal lahiriah? Melihat Romo merokok, Romo jangan merokok dong, dosa. Merusak bait Allah, Romo. Lihat teman kita tatoan. Wah, sayang badanmu tatoan. Merusak bait Allah. Tapi orang tidak melihat bagaimana hati mereka. Jadi saya pribadi Ibu Bapak, ditampar dengan ayat ini. Bahwa saya itu hanya fokus hal-hal yang najis di luar sana. Tetapi sebenarnya, kedalaman hati saya, kedalaman benak saya, jangan-jangan jauh lebih najis. Penuh dengan iri hati, penuh dengan kesombongan, penuh dengan amarah, penuh dengan dendam. Nah ini yang harus saya perbaiki di masa pertobatan ini, di masa prapaskah ini. Agar saya benar-benar tidak penuh dengan amarah, tidak penuh dengan dendam, tidak penuh dengan iri hati, tidak mudah menghakimi. Nah ini menarik nih, tidak mudah menghakimi. Ya, karena konon katanya semakin kita tahu firman Tuhan, semakin mudah menghakimi. Karena kita hafal tuh, ya kan firman Tuhan, titik komanya sampai hafal, sehingga ada tertulis. Waduh, udah mulai muncul tuh ayat, ya kan? Itu yang seringkali kedapatan, ya. Semakin tahu firman Tuhan, bukannya semakin rendah hati, semakin memaafkan, tapi justru sebaliknya
semakin tahu firman Tuhan, semakin mudah menghakimi. Sehingga kalau misalkan ada perdebatan, ada diskusi, yang dikeluarkan ayat-ayat dalam Alkitab. Wah, ini yang nggak boleh. Saya pernah sharing kan, ke pertemuan SOG, saya nggak tahu kapan, tapi rasanya sudah cukup lama. Firman Tuhan tidak digunakan untuk berdebat, untuk menyatakan argumen, ya, untuk meyakinkan pendapat kita. Bukan untuk itu firman Tuhan. Jangan gunakan firman Tuhan sembarangan untuk argumen, untuk menyalahkan atau menghakimi atau menilai orang lain. Ya. Untuk meyakinkan argumen kita, pendapat kita, bahwa pendapat kita itu yang benar. Bukan itu tujuan firman Tuhan. Ya, tujuan firman Tuhan untuk menumbuh kembangkan iman kita sehingga kita melakukannya dengan perbuatan nyata, yaitu perbuatan cinta kasih. Titik. Nah, ya. Jadi, Ibu Bapak silakan kita buka Bilangan 19 ayat 16. Nah, sekarang kita masuk ke Bilangan nih. Mungkin ada di sini Bilangan yang masih putih karena jarang dibuka. Ya, kertasnya masih putih karena jarang dibuka. Saya juga masih putih kok Ibu Bapak. Ya, karena Bilangan itu jarang dibuka. Bilangan berapa, Kak? 19 ayat 16. Silakan. Juga setiap orang yang di padang yang kena kepada orang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur. Diulang lagi ya? Tadi kok di-mute? Oh, ke-mute berarti. Nggak apa-apa, Ibu Ratna. Yang dilanjutkan aja. Atau kepada kubur. Atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Oke, satu lagi Ibu Ratna. Bilangan 31 ayat 19. Nah, udah kelihatan tuh. Nyentuh mayat aja, itu najis 7 hari lamanya loh. Ya. Tetapi kamu ini berkemahlah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Kamu sendiri dan orang-orang tawananmu. Oke, jelas ya Ibu Bapak ya. Jelas banget nih, tetapi kamu ini berkemahlah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Kamu sendiri dan orang-orang tawananmu. Bayangin Ibu Bapak. Jadi mereka itu, mohon maaf, itu seperti orang-orang munafik Ibu Bapak. Tidak mau masuk ke gedung pengadilan, takut najis. Tapi perbuatan mereka, mohon maaf sekali lagi, sungguh menajiskan. Mereka menginginkan mayat. Padahal mayat itu penyebab utama kenajisan. Nah, jadi ini sangat ironi sekali. Sangat ironi. Lalu alasan yang dikemukakan oleh mereka Ibu Bapak, karena mereka hendak makan Paskah. Aturan tentang Paskah salah satunya dapat dilihat di Ezra 6 ayat 19 sampai dengan 22. Yuk silakan. Satu orang volunteer tolong bacakan Ezra 6 ayat 19 sampai dengan 22. Dan pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan masyarakat Paskah, karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah
bagi semua orang yang pulang dari pembuangan, dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam bekerja membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Oke, terima kasih Ibu. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi mereka sebelum merayakan makan Paskah, mereka harus tahir dulu. Mereka tidak mau masuk ke gedung pengadilan karena mereka takut menajiskan diri. Tapi lagi-lagi saya ingatkan, berkali-kali saya ingatkan, ya, mereka mengartikan hukum Taurat itu secara harafiah. Padahal jauh di dalam hati mereka sudah najis. Karena mereka menginginkan kematian Yesus, pribadi yang tidak bersalah, dan mayatnya itu justru merupakan penyebab utama dari kenajisan. Ya. Lalu sekarang ayat 29. Nah, Ibu Bapak, ini menarik nih. Makanya saya bilang ini klimaksnya nih. Saya perhatikan detailnya, karena ini sangat menarik buat kita semua. Ayat 29. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Nah, saya tulis di slide Ibu Bapak. Gerak keluar masuk Pilatus. Jadi Pilatus itu nanti Ibu Bapak akan jumpai keluar masuk ya, kayak gosokan. Ya, maju mundur gitu ya. Keluar masuk. Nanti Ibu Bapak akan temukan itu. Nah, gerak keluar masuknya Pilatus itu dimulai pada ayat 29 Ibu Bapak. Ya. Pilatus berada di antara Yesus yang berada di dalam gedung pengadilan dan orang Yahudi yang berada di luar. Perhatikan. Pemisahan ini kiranya juga mempunyai makna simbolik, yaitu pemisahan antara terang dan kegelapan. Nah, menarik nggak tuh? Jadi Pilatus itu sedang berada di sebuah persimpangan. Mau memilih kegelapan atau mau memilih terang. Nah, perhatikan. Kalau yang namanya luar dan dalam, itu bisa dipersatukan nggak Ibu Bapak? Ya, luar gedung dan dalam gedung pasti ada yang disebut dengan pemisahannya. Dan Pilatus itu melakukan gerakan keluar masuk. Dia diambang kebingungan. Dia terletak di batas pemisahan antara di luar atau di dalam. Ya, itu kondisi Pilatus di ayat 29. Nah, apa maksudnya? Mungkin kita juga saat ini sedang berada dalam keadaan dilema. Kita sedang bingung berada di perbatasan pemisahan antara luar atau dalam, antara kegelapan atau terang. Ya kan? Ingat Ibu Bapak, zaman Yesus belum ada yang namanya listrik. Paling ada obor, lilin. Berarti gedung itu kurang lebih gelap ya. Ya, kecuali kalau memang banyak jendela, ya siang hari gitu kan. Ini juga makna yang saya renungkan, kehadiran Yesus di dalam gedung yang adalah sang terang, itu hadir menerangi kegelapan. Nah, menerangi orang-orang di dalamnya. Nah, ya, Yesus hadir di tengah kegelapan gedung itu. Karena dia sang terang.
Tetapi di luar sana, orang-orang yang penuh dengan kegelapan. Pilatus sedang berada dalam persimpangan. Sama seperti kita mungkin saat ini. Ya, bingung nih. Mau usahanya jujur atau ya bohong sedikit nggak apa-apa deh. Ya, bayar pajak nih. Nggak apa-apa deh, manipulasi sedikit. Ya, yang penting Tuhan tahu bahwa uang pajak ini nggak disetor karena untuk kebutuhan perusahaan, sehingga karyawan bisa tetap bekerja. Ya, Tuhan tahulah pasti pandemi, zaman lagi susah. Daripada nanti karyawan di PHK, lebih baik setoran pajak nggak jujur, nggak apa-apa deh. Yang penting untuk mereka. Nah, alasannya seperti itu. Nah, mungkin sekarang kita seperti Pilatus, sedang berada di persimpangan antara gelap atau terang, ya, sedang dalam tahap ya kebingungan, sedang dalam pemisahan, ya. Nah, ini menarik nih. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa sebenarnya Pilatus itu sedang diadili, Ibu Bapak. Jadi bukan Yesus yang sedang diadili, menarik ya, melainkan Pilatus. Kenapa? Karena dia saat itu sedang berhadapan dengan kebenaran dan harus membuat keputusan. Jadi sebenarnya bukan Yesus yang saat itu sedang diadili, melainkan Pilatus. Pilatus sedang berada di dalam persimpangan. Pilatus sedang berada dalam kebingungan. Dia sedang berada di batas pemisahan antara yang gelap dengan yang terang. Dia sedang diadili, Ibu Bapak. Dia diadili dengan keputusan yang akan dia ambil. Ketidakmampuan Pilatus untuk membuat keputusan membuat dia harus keluar masuk untuk mendamaikan kedua pihak. Jadi Pilatus itu nggak bisa membuat keputusan. Pelin-pelan. Nggak tegas. Bingung. Dan dia mau mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Nah, ya, dia itu kan seperti jembatan. Padahal ini adalah suatu usaha yang sia-sia. Karena keduanya, terang dan gelap itu tidak bisa didamaikan. Orang harus memilih berpihak pada terang atau pada kegelapan. Makanya Ibu Bapak, coba kita lihat ayat 38a. Satu orang volunteer tolong bacakan. Ayat 38a. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Nah, terima kasih Ibu Ratna. Dia bingung. Apa itu kebenaran? Karena dia tidak mau mencoba benar-benar hidup dalam kebenaran. Padahal di ayat 37, perhatikan. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Tetapi kita tahu ayat yang berikutnya bahwa yang terjadi ternyata Pilatus tidak mendengarkan apa kata Yesus. Betul nggak Ibu Bapak? Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Maka dibilang apa? Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Pilatus tidak tahu apa itu kebenaran. Sehingga yang ia pilih bukannya Yesus, melainkan membebaskan siapa? Barabas. Nah, kenapa? Karena Pilatus tidak tahu apa itu kebenaran. Karena kalau dia tahu apa itu kebenaran, maka dia akan membebaskan Yesus. Dia akan berpihak pada Yesus. Tetapi ternyata dia membebaskan Barabas. Sungguh kasihan. Karena ternyata Pilatus lebih memilih kegelapan.
Nah, sekarang kita lihat ayat 30 sampai dengan 32. Ini Ibu Bapak terakhir, ya. Menarik nih. Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Memang mereka bukan membunuh, tetapi karena mereka Yesus dibunuh. Ya kan, Ibu Bapak? Jahat ya. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maksudnya apa, Ibu Bapak? Kok seakan-akan ayat 31 dan 32 nggak nyambung? Saya tulis di slide. Yang dimaksudkan di sana bukan pertama-tama hukum mana yang harus diterapkan. Kan di ayat 31 kan dikatakan, kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Ya, jadi bukan hukum mana yang mengatakan tidak boleh membunuh seseorang. Ya, makanya ditulis tuh di slide. Yang dimaksudkan di sana bukan pertama-tama hukum mana yang harus diterapkan untuk menghukum mati Yesus, tetapi lebih pada cara bagaimana Yesus harus dihukum mati. Ingat Ibu Bapak, di sini konteksnya bukan hukum mana, tetapi bagaimana caranya. Makanya di ayat 32 dikatakan, demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus. Jadi sebenarnya Allah yang pegang kendali, Ibu Bapak. Karena dari awal Yesus sudah menubuatkan bahwa hukuman yang akan dia terima adalah disalib, bukan dirajam. Nah, karena kalau menurut hukum Taurat, orang yang menyangkal Allah, orang yang menyamakan diri seperti Allah, itu hukumannya bukan salib. Tetapi dirajam. Karena salib itu hukuman khas bangsa Romawi, bukan bangsa Yahudi. Tetapi Yesus menubuatkan bahwa dia itu akan mati disalib, bukan dirajam. Jadi di sini Allah pegang kendali, Ibu Bapak. Jadi kalau ada yang bilang, Allah kok nggak peduli ya dengan penderitaan Yesus? Nah, bukan nggak peduli, Allah tetap pegang kendali. Gitu loh, ya. Kalau Yesus dituduh menghujat Allah, maka hukumannya adalah dirajam, bukan disalib. Tetapi hukuman dengan cara ini tidak sesuai dengan yang difirmankan Yesus. Firman yang mana? Coba kita buka. Yohanes 12 ayat 32 dan 33. Yesus sudah menubuatkan bagaimana caranya ia wafat, Ibu Bapak. Yuk, satu orang volunteer tolong bacakan. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Apa sekali lagi, Ibu? Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Oke, terima kasih Ibu. Apa maksudnya Ibu Bapak? Slide terakhir. Ini maksudnya. Menurut Yohanes 12 ayat 32 sampai dengan 33 tadi, kematian Yesus adalah peninggiannya di kayu salib. Perhatikan. Tampaknya hal ini juga yang diinginkan oleh orang Yahudi. Tetapi mereka tidak mampu menjatuhkan hukuman tersebut karena penyaliban adalah hukuman khas Roma. Hukuman rajam akan membuat Yesus tercampak ke bumi. Perhatikan. Hukuman rajam itu kan dilempar. Betul nggak Ibu Bapak? Nah kalau dirajam kan Yesus bakal jatuh kan, tercampak ke bumi. Paham ya Ibu Bapak ya? Tetapi dengan disalib, bumi justru akan meninggikan dia. Betul kan? Dia disalib. Ya,
Bumi justru akan meninggikan dia. Oleh karena itu, bagi kita orang beriman, salib merupakan naiknya Yesus ke tahta kerajaan dengan penuh kemenangan. Nah, itu maksudnya Ibu Bapak. Seperti Allah meminta Musa untuk membuat tiang ular, ya, supaya setiap orang yang terpagut ular apabila melihat tiang ular itu menjadi sembuh. Demikian juga kita melihat Yesus yang tersalib. Perhatikan, Yesus dimuliakan di atas bumi. Yesus yang ditinggikan di atas bumi. Kita yang berdosa diselamatkan. Nah, jadi disalib itu artinya Yesus itu ditinggikan dari bumi. Ya. Kalau dirajam itu artinya Yesus tercampakkan dari bumi. Makanya Ibu Bapak, jangan selalu melihat salib itu lambang penderitaan. Tapi salib juga lambang kemenangan dan lambang kemuliaan. Seperti kalau kita doakan, biasa kalau orang pembawaan karismatik itu kan, marilah kita buat tanda apa? Tanda kemenangan. Kenapa bukan tanda penderitaan? Kalau misalkan salib selalu dipandang tanda penderitaan, kenapa nggak bilang, marilah kita buat tanda penderitaan? Ayo. Kenapa kok kita bilang, mari Ibu Bapak kita buat tanda kemenangan kita? Ya karena itu. Jadi jangan selalu melulu memandang salib itu lambang penderitaan. Tapi di balik salib Yesus ada kemenangan dan kemuliaan Yesus. Benar nggak Ibu Bapak? Jadi salib itu adalah spiritualitas kita ya. Kita menderita agar kita boleh mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin Ibu Bapak. Selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak.